Guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Putri di sini. Jadi hari ini aku akan membahas sesuatu. Sebenarnya ini udah aku pernah bahas, cuman videonya itu kena copyright. Jadi makanya aku take down aja. Dan sekarang aku akan membuat tips move on. Ini adalah salah satu video yang aku hapus. Ini adalah tips move on yang mungkin kalian bisa lakukan dan bisa mengedukasi kalian supaya kalian tidak menangis di setiap harinya putus dengan cowok. Oke? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe dulu channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Nah, berbicara putus cinta itu setiap orang pasti merasakan, baik cewek ataupun cowok. Cuman cara mengekspresikannya itu berbeda-beda. Nah, kalau misalnya perempuan, aku bicara perempuan ya. Kalau biasanya perempuan itu dia pasti menyendiri, terus merasa orang yang paling tersakiti, terus minder ketemu orang-orang, dan bahkan dia sempat menangis itu lama, semingguan ataupun bahkan lebih. Nah, kalau misalnya sekarang kalian udah dewasa, umur kalian udah 21 tahun ke atas ataupun udah menginjak umur-umur yang memang patutnya kalian tidak menangisi seorang laki-laki, apakah kalian bakalan terus-terusan mau menangis setiap hari sampai mata kalian itu hitam atau sembab? Kan nggak mungkin. Nah, rasa putus cinta yang kalian rasakan itu jangan sampai kalian itu merasa sakit hati, stres, bahkan bisa sakit. Kadang orang-orang yang mengalami sakit hati itu nggak mau makan, guys, nggak mau makan, terus nggak berhak, selalu berpikir untuk nggak berhak bahagia, itu salah banget. Jadi di sini aku akan kasih tips untuk kalian gimana caranya kalian bisa bangkit dan tidak terus-terusan menangis di kerundungan kesedihan kalian. Yang pertama, kalian bisa menangis, tapi menangis ini ada batasannya. Misalnya sekarang putus cinta, aku kasih batasan terhadap diriku sendiri, menangis itu hanya 5 hari atau 2 hari. Yang paling benar itu adalah 2 hari. Karena apa? Karena semakin kita terpuruk, semakin kita terus menangis itu nggak bakal nyelesain masalah. Mau sampai kapan? Mau sampai kamu diajak balikan, kamu baru mau selesai putus. Tapi kalau misalnya orang putus ini, biasanya rata-rata hanya ada 2 faktor. Yang pertama itu selingkuh, dan yang kedua itu adalah ketidakcocokan atau cekcok argumen. Jadi kalau misalnya kalian putusnya karena selingkuh, jangan terlalu diambil pikir, jangan terlalu diambil hati, guys. Karena kalau misalnya orang selingkuh itu berarti itu merupakan sifat atau kebiasaan yang akan dia lakukan lagi ketika dia sama orang yang dia ajak selingkuh. Jadi menurut aku yaudah biarin aja, dia nggak usah terlalu diambil pusing. Kalau orang yang selingkuh, cari yang lain lagi. Nah, terus yang kedua ini adalah putuskan komunikasi. Nah, yang putuskan komunikasi ini dimana yang aku maksud, kalian bisa untuk blok sosial media, mungkin Instagram, WA, Facebooknya dia dulu. Ini bertujuan bukan seperti anak kecil, bukan bertujuan untuk membatalkan atau memutuskan tali silaturahmi, bukan. Di sini bertujuan untuk kalian move on dulu nih, move on dulu. Jadi kalau misalnya kalian semakin lihat nih setiap hari postingannya dia, snapgramnya dia itu, kalian itu bakalan susah, guys. Karena riset membuktikan kalau misalnya kalian putus dengan seseorang, terus kalian masih melihat aktivitas dia selama kalian masih pacaran dulu, itu membuat rasa kangen yang ingin memiliki lagi. Padahal status kalian itu udah nggak bersama-sama lagi, udah putus. Jadi putuskan dulu komunikasi. Tapi nanti ketika kalian sudah move on ataupun kalian sudah menemukan pasangan yang baru, kalian bisa lagi untuk meng-invite dia atau nge-add dia di Instagram untuk menanyakan gimana kabar atau silaturahmi dengan baik, asal dengan kondisi hati kalian yang sudah, suasana hati kalian sudah membaik. Next, jangan terlalu memikirkan masa depan. Nah, ini yang dimaksud adalah jangan terlalu memikirkan setelah putus aku harus sama siapa, bukan. Jangan terlalu memikirkan masa depan, itu adalah nikmati dulu kesendirian kamu, dimana kamu itu berhak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelum kamu pacaran itu kan pasti kamu jomblo dulu. Kegiatan yang pas kamu jomblo itu bisa kalian lakukan, itu mungkin dengan kegiatan positif, olahraga atau apa. Jadi jangan terlalu mikirin habis aku putus sama ini aku harus pacaran sama ini, itu nggak bisa, guys. Hati itu nggak secepat itu untuk menerima seseorang yang baru, kecuali dia itu fuckboy atau playgirl. Next, konsumsi makanan yang sehat. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian konsumsi makanan sehat itu bisa menjaga tetap tubuh kalian itu menjadi sehat. Nah, pastinya itu nangis, kalian jarang minum, jarang memakan, bahkan ada makanan enak pun kalian gak makan. Nah, itu bisa kalian perbaiki dengan cara konsumsi makanan yang sehat, dibantu dengan olahraga, jus atau gimana. Jadi itu bisa meningkatkan pikiran kalian lebih jernih, lebih bersih, dan lebih tenang.
Next ada hangout. Nah, hangout ini adalah salah satu cara yang aku terapkan karena hangout ini menurut aku hal yang bisa banget dilakukan karena dulu aku sempet down, patah hati itu beberapa hari aja. Akhirnya aku memilih hangout hampir tiap hari dan menguras banyak banget dana, tapi itu merupakan oke, aku seneng melakukan ini. Ternyata jomblo itu nggak semua orang bisa sakit, nggak terlalu sakit menurut aku sih, karena kita bisa membawanya perasaan, tapi memang di lain sisi kita pasti agak sedikit sedih gitu. Tapi hangout itu adalah salah satu cara untuk perempuan gimana caranya bisa be happy, bisa kembali lagi tersenyum, mungkin beli baju atau jalan-jalan ke salon, ke mall, bisa aja. Next, kalian bisa memulai aktivitas saat single dulu. Nah, ini yang aku bilang tadi, kalian bisa melakukan sesuatu, segala cara. Mungkin kalian bisa nge-gym, ataupun kalian bisa bersih-bersih, bikin studio kecantikan. Bikinlah kegiatan positif-positif yang bisa menghasilkan uang dan bisa membuat dia itu menyesal memutusin kamu ataupun menyelingkuhin kamu, atau sebab yang lain kalian bisa putus. Jadi lakukan hal-hal yang bisa menurut kalian itu oke, aku harus bangkit, aku harus melakukan ini demi diriku sendiri, bukan demi dia lagi, kayak gitu. Tips yang terakhir dari aku ini adalah memanjakan diri. Nah, memanjakan diri ini mungkin kalian bisa mencari gebetan baru lagi setelah hati kalian itu merasa nyaman dan bisa untuk menerima seseorang yang baru lagi. Terus yang kedua, mungkin kalian bisa jalan-jalan seperti hangout tadi, memanjakan diri dengan ke salon, atau berbelanja, shopping, atau party sama teman-teman. Itu adalah salah satu cara gimana caranya bisa melupakan hal-hal yang bikin kita sakit. Jadi cari kegiatan yang bikin kita, oh aku seneng nih, aku nyaman seperti ini. Jadi kita akan keterbiasaan melakukan hal itu dan melupakan kesedihan dan keterpurukannya kita. Well guys, itu dia tadi tips move on dari aku. Semoga ini videonya nggak di take down lagi, nggak dihapus lagi sama YouTube. Jadi itu beberapa tips yang bisa kalian lakukan, yang sudah aku lakukan sebelumnya. Mungkin agak susah menjalaninya, cuman kalau misalnya kalian mau berusaha dan memang menerapkan semua itu, aku yakin kalian pasti bisa. Dan yang paling sering aku terapkan itu adalah hangout atau memanjakan diri, karena menurut aku, bagiku, kita jomblo ini patutnya merombak diri, merubah diri biar mantan itu semakin menyesal. Betul tidak? Jadi kalau misalnya kalian mantan itu udah menyesal, kalian berhasil membuat diri kalian itu move on dan bisa mencari pasangan yang lebih baik lagi. Oke guys, sekian dulu video tips dari aku. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya. Dan sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Oke, bye-bye.